Renungan si Leo 24 Oktober 2022. Pembacaan dari Injil Lukas bab 13 ayat 10 sampai dengan 17. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Harus dilepaskan dari ikatannya. Membaca kata dilepaskan dari ikatan, saya teringat pada keterikatan saya pada hal yang merusak diriku. Sekalipun saya sudah berusaha melepaskan diri, menjauhi dari kemungkinan untuk melakukannya lagi, tapi ikatan itu membelenggu saya, membuat saya tidak benar-benar bisa bebas. Saya perlu kuasa yang lebih kuat untuk memenuhi kerinduan jiwa saya. Ya, saya perlu rahmat yang tidak saya miliki selama itu, dan rahmat itu datang dari Kristus yang hidup. Sekali rahmat itu saya terima, tidak peduli di tanggal berapa, di hari apa, di jam berapa, yang pasti mulai saat itu saya dapat keluar dari kungkungan iblis. Saya dibebaskan. Sekalipun saya sudah bebas, namun saya tetap harus melekat padanya, sebab godaan, tarikan untuk melakukannya kembali tetap saya rasakan. Membaca surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, saya pun diingatkan untuk menjadi penurut-penurut Allah, anak yang kekasih, hidup di dalam kasih, yang jauh dari perbuatan-perbuatan yang pernah mengikatku. Efesus 5 ayat 8 berkata, "Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang." Doa. Bapa, aku bersyukur karena Engkau telah membebaskanku dari ikatan dosa yang jika tanpa rahmat pertolongan dari Putramu, aku sendiri tidak mampu untuk melakukannya. Roh Kudus, kawal jalanku agar aku tidak jatuh lagi ke dalam lembah dosa, tapi bimbinglah aku agar tiba di rumah Bapa yang mulia. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatku, aku berdoa. Amin. Et Maiorem Dei Gloria.